Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penilaian status gizi secara langsung, yaitu antropometri dan klinis. Pada mata kuliah gizi dan kesehatan ini, dosen pengampunya yaitu Ibu Yuli Heirina Hamid, SPD MSI. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Mutiara Rahmadani, Nisa Hudani Nabila, Sarah Sofia, dan saya sendiri Uridia Ulia. Ada beberapa topik yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian metode antropometri, yang kedua fungsi antropometri, yang ketiga pengertian metode klinis, dan yang keempat ialah contoh penilaian status gizi baik dan buruk. Pada materi pengertian antropometri ini akan dijelaskan oleh Nisa Hudani Nabila. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Ulia atas kesempatannya. Jadi, antropometri ini merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk penghitungan kecukupan gizi itu secara langsung. Jadi, antropometri ini berasal dari dua kata, yaitu antropo dan metri. Antropo ini memiliki arti manusia dan metri ini berarti ukuran. Jadi, antropometri itu merupakan pengukuran tubuh ataupun bagian tubuh dari manusia. Lalu hal yang menyebabkan metode antropometri ini digunakan sebagai indikator status gizi yaitu pertumbuhan dari seseorang. Jadi pertumbuhan ini memiliki pengertian yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler sehingga akan tampak pertambahan ukuran fisik dari seseorang. Jadi metode antropometri ini adalah metode pengukuran pertumbuhan dari seseorang. Jadi jika gizi yang tidak seimbang akan mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan, misalnya berat badan yang kurang, tinggi badan yang kurang, ataupun hal lainnya. Selanjutnya yaitu metode antropometri ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari metode antropometri yaitu yang pertama, prosedur pengukuran antropometri ini umumnya cukup sederhana dan aman digunakan karena pengukuran dari metode antropometri ini tidak menggunakan alat-alat yang sulit, misalnya seperti timbangan badan yang berfungsi untuk mengukur massa tubuh dari seseorang, mikrotoa yang berfungsi untuk mengukur tinggi badan, dan pita pengukur yang memiliki fungsi untuk mengukur lingkar kepala, lingkar lengan, dan lingkar pinggul. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran antropometri ini relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, cukup dengan dilakukan pelatihan sederhana, karena penggunaan alat-alatnya pun juga tidak rumit atau penggunaan alat-alat yang sederhana dan dapat digunakan secara langsung. Selanjutnya yaitu ada alat untuk ukur antropometri ini harganya cukup murah, terjangkau, sehingga mudah dibawa dan tahan lama digunakan untuk pengukuran. Selanjutnya yaitu ukuran antropometri ini hasilnya tepat dan akurat. Lalu hasil dari ukuran antropometri ini dapat mendeteksi riwayat asupan gizi yang telah lalu. Misalnya ketika seseorang anak memiliki berat badan yang berlebih, berarti anak ini memiliki gizi yang berlebih di masa lalunya. Selanjutnya, hasil antropometri ini dapat mengidentifikasi status gizi baik, sedang, kurang, dan buruk. Lalu ada beberapa kekurangan dari metode antropometri ini. Yang pertama yaitu hasil ukuran antropometri ini tidak sensitif karena hasil ukuran dari antropometri ini tidak dapat membedakan kekurangan gizi apa oleh seseorang tersebut. Misalnya ada seseorang yang memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil atau memiliki berat badan yang kurang. Dengan pengukuran antropometri ini tidak dapat ditentukan gizi apa yang kurang dari seseorang tersebut. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor di luar gizi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas ukuran.
Jadi faktor-faktor luar gizi ini misalnya ada anak yang memiliki berat badan kurus, belum tentu hal itu dikarenakan dia mengalami gizi buruk, akan tetapi ada beberapa faktor, misalnya anak ini sakit ataupun memiliki infeksi pada tubuhnya sehingga dapat menyebabkan dirinya kekurangan berat badan. Lalu selanjutnya juga misalnya ada seorang atlet yang jika dilihat itu berat badan ataupun tinggi badannya itu memiliki gizi yang cukup. Padahal untuk seorang atlet itu biasanya akan mengkonsumsi gizi yang lebih daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang non atlet. Selanjutnya, kesalahan waktu pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Kesalahan dapat terjadi karena prosedur ukur yang tidak tepat. Walaupun menggunakan Walaupun prosedur dari metode antropometri ini tidak sulit atau dilakukan sederhana, tetapi pengukuran ini juga memerlukan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan waktu pengukuran yang dapat mempengaruhi hasilnya. Jika hasil dipengaruhi, maka gizi dari seseorang itu juga dapat berubah hasilnya. Lalu selanjutnya mengenai parameter pengukuran antropometri akan dijelaskan oleh Uridia Ulia. Pada Uridia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Nisa. Saya akan menjelaskan mengenai parameter pengukuran antropometri. Nah, yang pertama bisa teman-teman lihat yaitu adalah berat badan. Nah, berat badan ini mencerminkan jumlah protein, lemak, air, dan massa mineral tulang pada seseorang. Nah, untuk menilai status gizi, biasanya berat badan ini dihubungkan dengan pengukuran lain, seperti umur dan tinggi badan. Kemudian yang kedua ada tinggi badan. Nah, pengukuran tinggi badan ini pada prinsipnya ini adalah mengukur jaringan tulang skeletal yang terdiri dari kaki, punggung, tulang belakang, dan tulang tengkorak. Kemudian ada yang ketiga, ukuran lingkar kepala. Nah, pengukuran lingkar kepala ini biasanya digunakan pada kedokteran anak yang digunakan untuk mendeteksi kelainan seperti ukuran kepala yang besar atau ukuran kepala yang kecil. Selanjutnya ada ukuran lingkar dada. Nah, pertumbuhan dada sangat pesat pada anak sampai umur 3 tahun, sehingga biasanya digunakan pada anak yang berumur sehingga biasanya pengukuran lingkar dada ini digunakan pada anak yang berumur 2-3 tahun. Yang kelima adalah ukuran lengan atas. Nah, lingkar lengan atas atau biasa disingkat dengan lila digunakan pada balita serta wanita usia subur. Nah, pengukuran lila ini dipilih karena relatif lebih mudah dan cepat dan juga harga alatnya itu murah. Yang keenam yaitu tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data yang didapatkan dari tinggi badan bagi orang dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau manula. Nah, pada manula digunakan tinggi lutut karena manula itu sudah terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan adanya bungkuk sehingga sukar untuk kita mendeteksi tinggi badan yang akurat. Selanjutnya, nah, di sini bisa teman-teman lihat ada fungsi antropometri. Pada bagian ini ada fungsi antropometri. Nah, fungsi antropometri ini sendiri ialah sebagai parameter untuk menilai status gizi secara garis besar. Nah, fungsi ini terbagi dua. Ada menilai status pertumbuhan dan menilai status gizi pada populasi tertentu. Nah, antropometri sebagai penilaian status pertumbuhan ini digunakan untuk menilai pertambahan ukuran tubuh dari waktu ke waktu. Dia sering namun teratur. Nah, ukuran tubuh yang dapat dinilai untuk mengukur pertumbuhan ini diantaranya itu berupa berat badan,
kemudian panjang atau tinggi badan, lingkar kepala yang dilakukan secara teratur setiap periode tertentu. Kemudian fungsi yang kedua ialah penilaian status gizi pada waktu tertentu, yaitu kegiatan penilaian status gizi yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, misalnya setiap 1 tahun atau 5 tahun sekali, hanya dilakukan pada 1 kali periode saja dan dilakukan pada suatu populasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Rahmadani. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, terima kasih Ulia atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode klinis. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari klinis. Nah, metode klinis juga merupakan salah satu metode yang digunakan pada penilaian status gizi secara langsung. Metode klinis ini dapat kita artikan sebagai metode pemeriksaan secara fisik yang dilakukan dengan cara mendeteksi gejala ataupun tanda-tanda yang memiliki kaitan dengan kekurangan ataupun kelebihan gizi seseorang. Pemeriksaan klinis ini dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang ini memiliki gangguan kesehatan termasuk gangguan gizi. Biasanya, pemeriksaan klinis ini dilakukan dengan bantuan perabaan, pendengaran, pengotokan, penglihatan, dan lain sebagainya. Nah, penentuan status gizi ini dapat dilakukan melalui 2 pemeriksaan. Yang pertama, yaitu riwayat medis. Sedangkan yang kedua, yaitu melalui pemeriksaan fisik. Riwayat medis merupakan catatan yang berisi perkembangan penyakit seseorang. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui proses pengamatan terhadap perubahan fisik yang dimiliki oleh seseorang. Perubahan-perubahan fisik seseorang ini dapat kita lihat pada kulit ataupun jaringan epitel yang membungkus permukaan tubuh seseorang. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dari metode klinis. Nah, kami telah merangkum kelebihan dari metode klinis ini ada 4. Yang pertama, yaitu pemeriksaan mudah dilakukan dan dapat dilakukan secara cepat. Jadi, metode klinis ini tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemeriksaannya. Nah, kelebihan yang kedua yaitu tidak memerlukan alat-alat yang rumit. Nah, pada proses pemeriksaan dengan menggunakan metode klinis ini, seorang tenaga kesehatan tidak memerlukan alat-alat yang rumit. Kelebihan yang ketiga yaitu tidak memerlukan ruangan pemeriksaan khusus. Jadi, pada saat pasien diperiksa, maka tidak memerlukan ruangan yang digunakan sebagai tempat pemeriksaan. Kelebihan yang keempat yaitu menghasilkan data yang akurat. Jadi, apabila seorang tenaga kesehatan telah melakukan prosedur yang sesuai pada pemeriksaan metode klinis ini, maka akan menghasilkan data-data yang akurat. Selanjutnya, nah, kemudian ada kelemahan dari metode klinis. Di sini terdapat 5 kelemahan dari metode klinis. Yang pertama, yaitu memerlukan pelatihan khusus. Nah, pelatihan yang dimaksud di sini adalah penanganan. Hal ini dikarenakan setiap orang ataupun pasien yang memiliki gejala klinis ini pasti akan menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Maka, penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan akan berbeda pula. Kelemahan yang kedua yaitu hasil ukuran terkadang bersifat subjektif. Nah, hal ini
memiliki kaitan yang erat dengan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kesehatan. Apabila seorang tenaga kesehatan memiliki pengalaman yang lebih lama, maka hasil yang diperoleh juga akan semakin tepat. Nah, kelemahan yang ketiga yaitu kadang memerlukan data pendukung ini dalam klinis berguna untuk agar proses pemeriksaan dapat terbukti dengan benar. Kelemahan yang keempat yaitu tingkat defisiensi zat gizi dari seorang penderita biasanya sudah tinggi. Nah, misalnya pasien yang menunjukkan adanya benjolan pada persendian kaki akibat dari kelebihan kolesterol, maka hal ini akan menunjukkan bahwa kolesterol yang terdapat dalam tubuh seseorang itu telah memiliki taraf yang tinggi. Nah, kelemahan yang terakhir yaitu waktu pelaksanaannya dipengaruhi oleh lingkungan, karena metode klinis ini dilakukan dengan mengamati ataupun mendengar ataupun melihat perubahan-perubahan fisik yang terdapat dalam diri pasien, maka contohnya suara bising itu akan mempengaruhi proses pemeriksaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Sofia. Kepada Sarah Sofia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh penilaian status gizi baik dan buruk. Nah, contoh penilaiannya akan saya bahas mengenai penilaian secara klinis. Nah, penilaian status gizi secara klinis ini didasarkan atas perubahan yang terjadi dihubungkan dengan ketidakcukupan asupan gizi kulit, rambut, saya akan menjelaskan contoh penilaian status gizi baik dan buruk. Nah, untuk penilaian yang saya pakai yaitu penilaian secara klinis. Nah, penilaian status secara klinis ini didasarkan pada perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan asupan gizi. Sebagai contoh dapat dilihat pada jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, dan mukosa atau pada organ-organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, metode klinis berguna untuk survei klinis secara cepat atau rapid clinical survey. Nah, hal ini digunakan untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih dari zat gizi. Nah, di samping digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang, yaitu tanda atau sig dan gejala yaitu atau disebut juga dengan simptom atau riwayat penyakit. Nah, pemeriksaan klinis dapat digunakan secara indrawi, yaitu dengan menggunakan tangan dan indera mata serta dibantu dengan alat yaitu senter. Nah, pemeriksaan klinis ini bisa meliputi pemeriksaan riwayat medis, yaitu melalui catatan mengenai perkembangan penyakit untuk mengetahui apakah anak itu malnutrisi disebabkan oleh konsumsi makanan atau bukan. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fisik, yaitu melihat dan mengamati gejala malnutrisi meliputi SIG, yaitu gejala yang dapat diamati, dan simptom, gejala yang tidak dapat diamati tetapi dirasakan oleh penderita. Sedangkan tanda-tanda kondisi sistem yang normal dan kondisi sistem yang berhubungan dengan status gizi dapat dilihat pada tabel. Next slide.
Nah, berikut ini saya tampilkan tabel mengenai contoh penilaian status gizi baik dan buruk. Nah, dalam keadaan normal, rambut seseorang itu dapat terlihat berkilau dan tidak mudah lepas, sedangkan orang yang memiliki tanda dengan yang berhubungan dengan kurangnya nutrisi, maka dia akan kehilangan sinar cahaya rambut, kering, tipis, signoda, bendera, dan mudah lepas. Selanjutnya pada mata orang yang normal akan bercahaya, bersih, tidak ada luka, kelebaman, dan tidak tampak pembuluh darah sklerela. Nah, sedangkan orang yang tanda yang berhubungan dengan salah satu kekurangan gizi yaitu terjadi konjungtiva pucat, injection konjungtiva, bilot, dan lain-lain. Next slide. Next lagi. Dapat dilihat pada tabel bagaimana orang-orang dengan kondisi organ-organnya normal dan orang yang memiliki masalah gizi. Untuk penilaian gizi berdasarkan survei konsumsi, survei konsumsi ini sendiri terdiri dari kata yang berarti penyelidikan atau peninjauan, dan konsumsi yang berarti barang-barang yang digunakan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup. Selanjutnya tentang makanan atau pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia, termasuk dalam bahan pangan, bahan baku, bahan pangan, dan lain-lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan. Metode yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada metode penimbangan, metode pencatatan, metode mengingat-ingat, metode kekerapan mengkonsumsi, dan yang terakhir adalah metode riwayat makanan. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode penimbangan, nah metode ini adalah metode yang digunakan dengan menimbang kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Makanan dan minuman diukur dengan cara ditimbang sebelum dikonsumsi, setelah selesai makan. Nah, ketika masih mentah, baik dalam keadaan kotor maupun sudah dalam keadaan bersih. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode pencatatan. Metode ini adalah metode pengukuran konsumsi pangan dengan cara mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, metode ini disebut juga dengan food record atau diary record, yang digunakan untuk mencatat jumlah makanan yang dikonsumsi. Metode yang ketiga adalah metode mengingat-ingat, atau disebut juga dengan food recall yang dilakukan selama 24 jam. Nah, seperti namanya, metode ini adalah metode dengan cara mengukur konsumsi dan menanyakan kepada responden terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam yang lalu. Yang keempat adalah metode kekerapan mengkonsumsi. Nah, metode ini adalah metode yang menggunakan kekerapan atau keseringan mengkonsumsi, atau disebut juga dengan metode frekuensi. Metode ini menggunakan cara mengukur konsumsi makanan yang dikaitkan dengan suatu kasus atau kelainan yang terkait dengan konsumsi makanan. Untuk metode yang terakhir adalah metode riwayat makanan atau dietary history. Nah, dietary history ini sendiri merupakan cara mengukur konsumsi makanan secara kualitatif dengan cara menanyakan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi. Nah, teknik pelaksanaan survei responden diminta mengisi sendiri kuesioner yang diberikan dan menunjukkan variasi atau keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, termasuk informasi tentang pengolahan, penyimpanan, dan pengolahan atau pemasakannya. Nah, sekian materi dari saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih Sarah Sofia. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari Sarah Sofia tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.